Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Cukup menarik ya ketika Pak Jokowi ya memanggil Pak Surya Paloh secara mendadak. Muncul pertanyaan hari ini begitu kan. Apakah Surya Paloh nyerah dengan hantaman politik rezim hari ini? Ya, tentu tidak. Karena apa? Karena pada hakikatnya Pak Surya Paloh itu berpegang teguh pada etika politik begitu kan. Ketika mengusung Anies Baswedan, konsekuensi sudah diterima begitu kan. Walaupun banyak ya yang tidak suka hari ini kepada Partai Nasdem begitu kan dengan mengusung Anies Baswedan, bahkan kader-kadernya banyak yang keluar, tetapi inilah konsekuensi. Tidak mungkin Pak Surya Paloh itu lalu kemudian menarik, lalu kemudian tidak mengusung Anies Baswedan, tidak mungkin begitu kan. Walaupun cacian daripada rezim, hantaman dari rezim, Surya Paloh akan tetap melawan begitu. Akankah ini adalah kecemasan dari Pak Jokowi atau kecemasan dari rezim? Ya, perlu diingat bahwa publik bisa menilai sendiri seperti apa mereka begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen ya, seperti ini. Ini komentar netizen sangat pedas sekali ya. Jokowi mendadak panggil Surya Paloh ke istana, ada apa? Ada yang mengatakan bahwa bahas tentang negara, tetapi di satu sisi ada yang berspekulasi ini akan bahas terkait dengan pencapresan Anies Baswedan. Akankah Pak Jokowi cemas begitu kan? Pada rezim-rezimnya cemas juga. Bisakah seperti itu? Ya bisa jadi begitu kan. Ini mana bisa positif, aliran positif anak kecil, ini ada keseruan banyak sekali ya. Kalau ada calon presiden ya masuk pengisi reshuffle di akhir masa jabatan akan menguntungkan pesaingnya. Semoga saja nggak ada yang pengen mencalonkan diri tiba-tiba dimasukkan kabinet biar hot proses nantinya. Ya bisa jadi begitu kan. Dalam artian bahwa kecemasan pada rezim ini terhadap Anies Baswedan yang sudah tidak terbendung lagi karena diusung oleh Partai Nasdem, bisa jadi Partai Nasdem menjadi kekuatan besar di parlemen nanti begitu. Bahkan diprediksi akan menguasai itu begitu. Karena apa? Karena magnet Anies Baswedan itu sangat luar biasa sekali begitu. Ini negosiasi gabung Gerindra PKB atau menteri dari Nasdem diganti semuanya. Demokrat dan PKS melongo. Jenius kan? Ya bukan seperti itu juga begitu. Pak Surya Paloh itu tidak mungkin mengkhianati hasil proses pengusungan Anies Baswedan dari tiga partai itu. PKS, Nasdem dan Demokrat. Walaupun baru-baru ini Partai Demokrat yang sudah mendeklarasikan begitu kan. Tetapi perlu diingat ini catatan penting. Demokrat tidak memikirkan bahwa yang penting Anies Baswedan memenuhi 20%. Wakilnya dari siapa kan seperti itu logikanya begitu kan. One Eye Bond, kelepek-kelepek bisa mimpi jahat dia malam. Ini banyak sekali yang berspekulasi. Apa yang saya bacakan ini pro dan kontra ya. Tetapi di satu sisi bahwa kebanyakan para cebong itu sekarang itu ya nimbrung di sini begitu kan. Ini pilihan hanya dua SP, tidak mendukung Anies jadi capres 2024 atau menteri-menteri Nasdem di reshuffle. Good job Mr. Presiden. Wah, ini kan tantangan besar kepada Pak Surya Paloh. Dengan hantaman itu ya Pak Surya Paloh tidak pernah mundur begitu. Pada hakikatnya apa? Orang akan berprinsip Pak Surya Paloh itu akan selamanya berada di Partai Nasdem dan semuanya anak-anaknya Pak Jokowi suatu saat nanti pasti membutuhkan Partai Nasdem begitu. Apalagi Kaisang dan Gibran juga mengikuti jejak bapaknya begitu kan. Ya Pak Jokowi tidak selamanya berada di pemerintahan, suatu saat akan butuh begitu. Nah setelah butuh itulah Pak Surya Paloh akan memikirkan juga begitu kan. Ini semoga bukan bikin deal-deal baru, misalnya seperti Jokowi meminta agar Nasdem menjadikan Luhut sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan dalam pemilu 2009-2024. Gimana ini ya menurut Agus AHY dan PKS ya tidak menjadi masalah. Karena semua ini adalah bagian dari demokrasi juga sebenarnya. Tapi perlu diingat, etika politik itu sangat penting sekali begitu kan. Rekam jejak itu sangat penting sekali. Tetapi perlu diingat, Pak Surya Paloh tidak akan pernah mengikuti hantaman-hantaman pada rezim itu begitu. Apalagi ya Pak Surya Paloh bukan politisi ecek-ecek begitu kan. Bukan politisi yang baru kembang begitu kan. Baru terjun. Tetapi politisi yang sudah lama, yang sudah paham bagaimana permainan-permainan di pemerintahan kan, begitu logika Pak Surya Paloh begitu. Selesai sudah menteri dari Partai Paloh, positif dari reshuffle nih, lanjutkan Pak di 3 periode. Kalau kita doakan saja semoga positif hasilnya, amin.
Bahkan SP, LPP ketemu DLN ini. Bang Ahmad Sahroni, jangan sampai Nasdem berkhianat setelah panggil di istana. Ingat, Nasdem itu berdiri sendiri, bukan tunduk ke istana. Betul begitu kan. Apalagi ya hantaman-hantaman itu seperti itu ya tidak mungkin dilakukan oleh Pak Surya Paloh begitu. Dalam artian tidak mungkin menerima godaan-godaan itu. Pak Surya Paloh itu orang cerdas begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini cukup menarik sekali ya. Temui Jokowi, Surya Paloh nyerah dengan hantaman politik rezim. Ini pertanyaan besar. Tidak begitu. Sampai hari ini tidak pernah nyerah Pak Surya Paloh untuk mengusung Anies Baswedan. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara, Jakarta pada Kamis 26 ya, diduga oleh sejumlah pihak karena ada persoalan politik jelang pemilu 2024. Dosen ilmu politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam menduga hal tersebut lantaran membaca sikap politik koalisi perubahan belakangan hari ini terbilang menggantung. Karena itu pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi kemarin merupakan upaya untuk memperjelas, mengklarifikasi, sekaligus menetralisir ancaman-ancaman yang belakangan beredar sebagai isu-isu spekulatif, ujar Khairul Anam kepada kantor berita politik RMOL pada Sabtu. Bahkan catatannya ya sebagai contoh ancaman terhadap parpol anggota koalisi perubahan khususnya terhadap Partai Nasdem yang belakangan ini bakal direshuffle ya tidak menjadi masalah juga. Ini merupakan konsekuensi dari Partai Nasdem. Toh pada hakikatnya ya jabatan dari menteri itu kan masih tinggal berapa tahun begitu, tidak nyampe 1 tahun begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya konsekuensi yang sudah diterima oleh Pak Surya Paloh sudah ada begitu kan. Ya mengusung Anies Baswedan itu adalah bagaimana bangsa kita ya, demokrasi kita, nilai di demokrasi kita itu lebih condong ke situ Pak Surya Paloh. Ada perubahan begitu kan. Mungkin Pak Surya Paloh melihat situasi hari ini sudah tidak karuan ya dengan rezim-rezim dan oknum-oknum yang dimainkan gitu. Akhirnya banyak yang mencitrai demokrasi, angka korupsi masih tinggi dan sebagainya begitu kan. Mungkin ini yang dilihat Pak Surya Paloh begitu. Bahkan sosok Anies Baswedan adalah menjadi cikal bakal untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di 2024 ini begitu. Dan bahkan sebagai ini Nasdem juga dihadapkan pada ancaman pengurangan jatah kursi menteri melalui reshuffle kabinet hingga ancaman politisasi. Penegak hukum yang konon membayangi Menkominfo Johnny ya Plate yang merupakan sekjen Partai Nasdem. Lebih dari itu, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Indo Strategies ini juga melihat isu ancaman yang menerpa Nasdem beriringan dengan sikap politik Pilpres 2024 yang dipilih Nasdem dengan mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bahkan dampak pun negatif pencapresan Anies Baswedan membuat Nasdem dilematis. Di satu sisi, pencapresan Anies memberikan Nasdem ceruk pemilih baru. Bahkan, tapi di sisi lain, Nasdem berhadapan berbagai hantaman politik dari para mitra koalisi, mulai dari PDIP hingga PAN selaku partai yang baru saja ikut merumpang ya di pemerintahan. Demikian Khairul Umam menambahkan. Ya tidak menjadi masalah. Karena Pak Surya Paloh pada hakikatnya ya tahu sendiri kecerdasan Pak Surya Paloh begitu kan. Ya, orang-orang akan berspekulasi bahwa seolah-olah apa yang selama ini terjadi kepada Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh ya baik-baik aja sebenarnya. Tetapi ada orang yang berspekulasi sampai hari ini belum menunjukkan eksistensi sebenarnya apa yang sebenarnya itu terjadi. Maka dari sinilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada kita bahwa apa yang sebenarnya dilakukan begitu. Ini menunjukkan kalau saya pribadi sah-sah aja begitu kan. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.